Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa damman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu ayyukabbira lil intiqali ilal qiyami. Sunnah salat yang ke-268 daripada 500 sunnah salat menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i yang ke-268 yakni ayyukabbira, bahwa dia bertakbir lil intiqali, untuk berpindah, ilal qiyami, kepada berdiri. Ayyukabbira lil intiqali ilal qiyami, bahwa dia bertakbir lil intiqali, untuk berpindah, ilal qiyami, kepada berdiri. Jadi ini babnya dia lagi duduk duduk istirahat. Ya, kemarin duduk istirahat kan? Ya, duduk istirahat. Nah, ketika dia duduk terus mau berdiri, nah, maka disunnahkan dia bertakbir. Jadi waktu sujud mau duduk istirahat nggak perlu bertakbir. Sujud nih, duduk istirahat, nggak pakai takbir. Terus kemudian dia duduk sebentar doang, langsung dia naik. Nah, naiknya bagaimana? Tekan pakai tangan, tuh, baru angkat lutut, kemudian dia berdiri. Ya, duluan saya contohin tuh ya, bukan nggak mau nyontohin, ngap. Biasa banget. Jadi begini tangan kita, ya, agak dekat sama lutut. Kemudian lutut angkat, nah baru berdiri. Nah, sambil dia takbir, Allahu Akbar gitu. Kemudian takbirnya bagaimana? Ayyajharal imamu bitakbir. Nah, buat si imam nih, ayyajhara, bahwa menjaharkan, al-imamu, oleh si imam, bitakbiri, dengan takbirnya. Jadi takbir dengan bersuara, Allahu Akbar. Jangan berbisik. Imam kalau berbisik pelan-pelan enggak kedengeran. Allahu Akbar. Lah kita, ini udah belum ya? Jadi yang bingung yang belakang. Ya, akhirnya dia ada yang khusyuk buat dia sujud aja. Begitu dia bangun, lah imam masih sujud, padahal udah sujud rakaat berikutnya. Wah, imam masih sujud aja nih, dia sujud. Dia udah ketinggalan satu rakaat itu padahal. Ya, jadi suaranya biar kencengan imam, biar lantang. Allahu Akbar. Kalau seandainya tuh imam kurang kenceng suaranya, umpamanya mic-nya mati, jamaah banyak, ya, sampai kurang lebih dari jarak imam umpamanya 200 meter. Saking banyaknya nih, ya, dari masjid ke ujung terus saja. Katakan sholat id dah, Allahu Akbar. Imam gak kedengeran, udah pol suaranya. Yang ujung-ujung gak kedengeran. Maka boleh tuh takbir yang di belakang imam, namanya mubalighin, takbir mubaligh. Allahu Akbar, dikencengin sama dia. Gitu, Allahu Akbar, biar yang lain denger. Ya, jadi bertakbir sehingga yang lain tahu kalau itu udah berpindah posisi. Kan tujuannya itu, berpindah posisi. Ya, sehingga jelas dengan kalimat takbir. Kapan mulai takbirnya? Sampai mana? Ayyamuddat takbira, bahwa dia memanjangkan takbir, ilal qiyami, sampai kepada berdiri. Jadi dari begini nih, ini kan duduk nih. Dia kan posisi kayak mau sujud lagi ketika bangun. Itu begitu neken, angkat Allahu Akbar sampai diri. Jangan udah diri toto Allahu Akbar. Ada gak yang begitu? Toto diri Allahu Akbar. Lo orang keinian bikin kaget orang itu. Toto udah berdiri aja. Jadi takbirnya dari mulai dia mau bangun. Ya. Begini nih. Allahu Akbar gitu. Sampai dia tegak berdiri. Paham tuh ya?
Itu sunnahnya tuh. Jadi bukan tahu-tahu berdiri Allahu Akbar. Begini lagi. Ya, kayak orang berangkat. Ya, jadi Allahu Akbar. Ya kemarin udah duluan syarat sedekapnya udah kita bahas. Kemudian al-julusu litasyahudil awwali. Duduk untuk tasyahud awal. Nah, itu juga merupakan sunnah. Bacaan tasyahud awal, duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kalau ditinggalin hukumnya sunnah sujud sahwi, bukan wajib. Sunnah sujud sahwi kalau dia ninggalin tahiyat awal. Ayatiya bi akmalit tasyahudi. Dan sunnah ke-276 bahwa orang yang sholat itu mendatangkan atau membaca dengan sempurnanya bacaan tasyahud. Wahua yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau dia baca at-tahiyyatu lillah boleh. Paham ya? Boleh tuh at-tahiyyatu lillah, boleh. Tapi yang akmal, yang sempurna itu yang dapat kesunahannya, yakni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Begini. Allah, wah gini, ya, tetap nunduk tawadu, makanya diganjel sama jempol tuh, biar kagak goyang-goyang mulu, enggak begitu tuh, naik turun lagi, ada kan begitu ya, model-model lagi ada yang begini, iya kan, muter dia begini, ada yang begini-gini aja. Ada yang dari awal, ada yang dari asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang dari awal baru duduk langsung begini. Lama-lama capek. Ya, lemas lagi, tadi gerak lagi. Udah cukup begitu. Ya, kalau ini asyhadu an la ilaha illallah. Ini agak nunduk dikit. Gitu. Jadi ini diganjel sama jempol. Itu pas illallah ya. Agak miring sedikit. Begitu. Ada yang sampai lebih banget begini, ya biarin dah begini, miring gitu. Nah itu ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tahiyat yang sempurna. Kalau dia baca at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, cukup. Ya, boleh, cukup. Ya, paham tuh. Nah, jadi itu bacaan tasyahud awal dianjurkan dia baca secara sempurna. As-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Dan dia baca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bacaan tahiyat. Nah, itu sunnah. Dalam tahiyat akhir baca salawat hukumnya wajib. Salawat kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah ab'ad gitu dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat awal hukumnya sunnah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Udah cukup, itu dah bagian daripada bersolawat. Kalau seandainya dia baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia balik tuh. Assalamu alayna dulu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Umpamanya dia terburu-buru keder, terbalik. Boleh. Cuma enggak dapat kesunahan gitu. Tapi kalau yang terbalik ngerubah makna enggak boleh. Terbalik ngerubah makna enggak boleh gitu. Jadi maunya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dibalik jadi ayyuhan nabiyyu
assalamullah assalamun nabi alallahu mamanya gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berantakan. Wa rahmatullah jadi dibalik assalamu alayka alallahu mamanya. Lah itu keputernya ngerusak makna, nggak boleh gitu. Jadi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah abad. Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma kurang adab ya. Kalau dalam duluan mana Abdul mana sulukul adab ya, sulukul adab atau imtisalul awamir. Dalam bab ini utamaan sulukul adab, jalanin adab. Al adab atau sulukul adab khairun min imtisalil awamir. Adab jalanin ya, unggulan adab, unggulan menjalankan adab ketimbang kita menjalankan perintah. Karena perintah Nabi ngunjukinnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi adab kita pakai sayyidina gitu. Jadi jangan abong-abong Nabi begitu, Nabi aja nyuruhnya begitu. Iya, Nabi itu tawadhu. Lah ente gitu. Jadi kita jangan lelaguan ikut pakai sayyidina kita. Jadi jangan ya kita manggil bapak kita aja ada yang pernah manggil nama. Bapak ente siapa? Bapak ente siapa? Sebut aja sebut. Ya. Ente berani manggil bapak ente namanya begitu? Ya, umpamanya bapak kita namanya Udin. Din sini Din. Bisa. Gampar bisa. Enggak berani kita nyebut namanya aja di depan nih, enggak berani kita. Pak, ya kan ya? Atau ayah atau papa. Ya elah, boleh manggil papa, ngaca dulu. Pantes kagak tuh, papa. Jadi panggil, kita nggak berani tuh nyebut nama, ya panggil bapak atau ayah, ya tahu posisi gitu. Nah makanya ketika bersolawat kita di sini banyak serokol, boleh kenceng ya Nabi salam alaika dan seterusnya. Tapi di hadapan Rasulullah kalau ziarah jangan begitu. Jangan begitu ya Nabi salam alaika buset. Di depan magam jangan begitu. Ya. Iya diomelin askar juga lagi diketok bisa. Pelan-pelan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena emang begitu perintahnya, la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kau panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau memanggil sebagian yang lain. Kudu beda. Masa manggil Muhammad itu songong, maka enggak boleh manggil begitu. Ya, jadi ada adabnya. Jangan enggak kita dekat terus manggil selagu-lagunya. Ente manggil anak manggil begitu aja. Oh, sini. Wah, kepret lu. Ya. Enggak, tapi paling enggak ada etikanya gitu. Sekalipun anak enggak marah, itu panggil nama enggak masalah gitu. Iya, paling biasa gua stop dah. Awas dulu. Jadi artinya itu aja ada etikanya bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis Hasan Sahih. Hadisnya Hasan Sahih riwayat Imam Tirmidzi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Sabda Rasul, aku adalah sayyidnya anak Adam, bukannya nyombong. Tapi emang Rasulullah emang tepat. Jadi sayyid, kenapa dikatakan sayyidina? Sada itu yang pertama syaratnya dia mimpin satu kaum. Dia mimpin tuh. Nah ini Rasulullah mimpin. Ya, kemudian pengikutnya jaisuhu, tentara-tentaranya banyak. Lah Rasulullah banyak. Kemudian Rasul ketika sadaid, ketika keluar ketegasannya, yang lain pada nunduk merengket. Lah itu Rasulullah. Makanya begitu ada musuh, udah pedang udah diginiin. Ayo, siapa yang nolongin kau? Ya Muhammad, siapa yang nolongin kau? Allah. Langsung getar, jatuh itu pedang. Coba kita begitu.
Siapa yang nolong? Allah. Wah, gaya doang kita. Kenapa iman kita enggak segitu? Ya, kita digituin bagaimana kira-kira? Lah ditodong aja udah nyerah, sampai kencing-kencing kita. Ya, udah dah gitu. Mau nggak mau nyerah duluan kita. Ya beda. Ini ketegasan Rasulullah SAW. Yang lain takut. Kemudian Rasulullah penyayang. Ya, dengan kasih sayangnya, kemarahan teredam. Nah, itu pantas yang begitu disebut dengan Sayyidina. Nah, itu semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Gitu. Nah, jadi makanya kita wajar dengan menggunakan ketika baca tasyahud, salawat dalam tasyahud dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali teks maulid ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya emang udah nazamnya begitu. Ya. Nah, kemudian as-salatu ala ali fihi, dan bersalawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal. Nah, ini kesunahan yang disebutkan oleh Al-Habib Al-Alamah Habib Muhammad bin Alwi Idrus ya. Dan juga mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, itu pakai salawat kepada Ali ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ulama mutaqaddimin yang duluan itu saking biar terburu-burunya soal tasyahud awal jangan terlalu lama, maka enggak pakai dengan wa ala ali. Ya, cuma kan ada keterangan ya salawat tanpa keluarga abtar. Ya, jadi makanya mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin tetap mensunahkan dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali itu aslinya ahlun. Ya, alin apa alu aslinya ahlu gitu. Ahlu. Kan itu alu tuh. Ya. Alif sama lam kan? Ada ke situ? Alu ya. Jadi itu kalau menurut Imam Sibawai, qulibatul ha'u hamzatan tawassulan ma qablaha alifan. Diganti haknya dengan hamzah untuk nyocokin alif depannya. Ha kan gitu. Haknya diganti hamzah jadinya lu kan bacanya gitu berarti ya. Tadi alun ahlun jadi ahlun. Kebayang gak nih? Haknya diganti ke hamzah. Nah, begitu diganti baru summa qulibatil hamzatu alifan. Kemudian diganti hamzahnya dengan alif li sukuniha, karena sukunnya. Makanya kalau ditanya ntar apa bedanya hamzah sama alif, kalau hamzah nggak bisa sukun, alif bisa sukun. Gitu. Ini namanya i'lal. Jadi alu. Makanya panjang alifnya. Kan alif fathah, alif mati. Itu namanya mat apa? Mat bedul. Mat tabi'i. Ya kan ya? Al alifu sakinatu maftuhu. Terus kemudian al ya'u sakinatu maksuru. Al wawu sakinatu madmumu ma qablaha. Itu belajar tajwid gak ke sini? Ya, itu tajwidnya gitu kan. Mat tabi'i itu kalau fathah terus ketemu alif yang sukun berarti dia jadi mat tabi'i. Kalau dhammah ketemu wawu sukun jadi mat tabi'i. Kalau kasrah ketemu ya sukun jadi mat tabi'i, kan begitu. Jadi itu namanya i'lal. Paham itu ya? Jago udah ya. Jadi ali Sayyidina Muhammad di sini ada mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sebagaimana sabda Rasul bahwa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu taqiyyin, setiap yang bertakwa. Jadi ummatul ijabah. Jadi umat yang menerima datangnya Islam itu termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sabilid doa, dalam bab doa. Kalau dalam bab nasab, bab zakat lain. Gitu. Nah, itu mereka yang bernasab, ya mereka yakni Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Jadi bukan kita yang kagak ada darahnya kagak bisa. Ya, labinnya lain kita. Ya, bin Anoh kagak lah kita coba sebutin. Ada yang ingat sampai 7? Ada turunan kita bin apa sampai 7 aja. Lah nyer-nyeran kita. Lah kalau habaib terpelihara tuh.
Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda ini bab nasab sama bab doa. Kita bagian lempengan doa doang. Itu juga kalau bertakwa. Kalau nggak bertakwa ya paling nggak kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, emang itu udah kita, nasib kita. Kita yang ajam, beliau habaib nih. Ya, kita yang ajam ya udah, emang begini, nggak usah ngaku-ngaku Habib. Nggak usah, emang tampang juga kagak cocok. Ya, tampangnya kagak cocok. Ngaku Habib, hidung dempes. Pesek banget kayak anjing jepret ya. Ada yang macung banget gayanya Habib banget ya. Begitu tanya bin siapa, pentok udah. Ya. Jadi udah, jadi apa namanya, kita udah akuin aja, kita aja, jangan mengaku-ngaku Habib, dosanya besar. Bahkan kata Imam Malik boleh digebuk gitu orang yang mengaku habaib gitu. Nah, kita tinggal apa namanya, melakukan sesuatu apa yang seharusnya kita lakukan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lantaran ada ayat apa namanya? Qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Rasul nggak minta balasan apa-apa, nggak minta dari berkat jeripaya Rasulullah mendakwahkan sampai kita kayak begini, enggak. Tapi cuma satu aja, mawaddah fil qurba. Ya, kasih sayang, mencintai kepada ahlul bait, kepada habaib gitu. Ya, semampu kita, sebisa kita upayakan. Karena memang taraktu fikum amra ini ya, yang ditinggalin sama Nabi 2 pusaka, selain ada hadis Quran dan sunnah, dan yang berikutnya adalah Quran wa itrati, Quran dan keluargaku. Jadi apa artinya? Kalau udah Quran sama hadis, ini kan banyak pemahaman nanti. Ya, terus bagaimana? Ikutin itrati, ikutin keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita banyak berkiblat kepada habaib-habaib. Udah ngikutin gitu. Ya, jadi tadi bab zakat keluarga adalah bab nasab. Jadi keluarga Nabi nggak boleh nerima zakat, jangan dikasih zakat gitu. Kalau mau ngasih hadiah, bib zakat bib kagak boleh. Bib ini zakat buat ente, bib nggak boleh ya. Ini ada orang ngasih zakat kepada habaib, tuh habib nolak, nggak boleh saya. Marah yang ngasih zakat, pengurusnya marah, belagu amat, habib dikasih zakat kagak mau. Emang kagak boleh Paul, makanya ngaji yang benar ya. Jadi jangan sembarangan, nggak boleh. Itu kan barang kotor ya. Sedangkan zuriyah Nabi, fa insyaallah Allah sucikan mereka gitu. Kemudian tartibut tasyahudi, tertib dalam membaca tasyahud. Ya betul sama sih tadi. Al-iftirasu fihi, duduk iftiras dalamnya. Al-iftirasu fihi tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Udah situ dulu dah. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wal mal wa barik lana fil ilmi wal mal hatta namlikal jamal wal kamal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin.